Masih di Jatanras, tim gabungan Resmob Polres Minahasa Sulawesi Utara dan Resmob Polres Cimahi Jawa Barat berhasil meringkus seorang laki-laki yang udah buron selama sebulan karena dia terlibat kasus ujaran kebencian yang menyulut kemarahan masyarakat Minahasa. Gara-gara ulah nih pelaku, nyaris aja bro terjadi perang antar suku. Ampun deh nih, gue nggak ada bosen-bosennya ngingetin lu agar lu cerdas dan bijak dalam bermedia sosial. Stop deh lu nyebarin berita hoax, nyebarin ujaran kebencian, sara, ras, suku, ataupun golongan untuk Indonesia damai. Ini dia penangkapannya. Ada menerima laporan terkait ujaran kebencian. Polres Minahasa Sulawesi Utara menerima laporan dari 20 ormas adat Minahasa dan LSM terkait postingan ujaran kebencian dan penistaan suku Minahasa di media sosial Facebook yang dilakukan oleh Hamzah Ali, lelaki berusia 47 tahun, warga Kampung Jawa Minahasa. Malam baik semua. Malam baik. Jadi kita kumpul malam ini. Postingan yang nyaris memicu perang suku di tanah Minahasa ini langsung menjadi atensi Kapolres Minahasa, AKBP Denny Situmorang, dan langsung memerintahkan Kasat Reskrim AKP Sugeng Wahyudi Santoso agar menyiapkan anggota untuk melakukan penangkapan terlapor. Dan ini menjadi atensi pimpinan. Jadi rekan-rekan, malam ini harus kita dapat tersangka tersebut. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Kanit Buser langsung mengapelkan timnya dan memberikan arahan untuk segera bergerak menangkap terlapor Hamzah Ali. Sebelum terlapor dan keluarganya diamuk massa dari masyarakat Minahasa yang sudah tersulut emosi. Resmob! Jaya! Dengan menggunakan 2 kendaraan roda 4, tim Resmob menuju rumah tersangka. Oh iya. Oh. Pak Ali Hamzah P anak. P kakak. Oh ini Oma. Oma suka ganggu tuh orang. Orang cuma mau. Tim tiba di rumah tersangka, namun ternyata Hamzah Ali sudah lari dan bersembunyi di tempat lain. Selamat malam. Keluarga pun tidak tahu keberadaan pelaku. Lantaran sudah melarikan diri hari itu juga, Polres Minahasa memasukkan Hamzah Ali ke daftar pencarian orang atau DPO. Hamzah Ali diduga sudah melarikan diri keluar Sulawesi Utara. Setelah kami mengecek tersangka di rumahnya, tersangka tidak berada di rumah. Dan kami akan segera memburu tersangka dimanapun dia berada. Hendak turun dari pesawat. Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Silakan tamu kelas bisnis untuk turun terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan. Polisi lanjutkan pengejaran ke daerah Bandung, Jawa Barat. Tim Resmob Polres Minahasa yang ditugaskan memburu tersangka mendapat titik terang keberadaan tersangka melalui informasi dari tim Resmob Polres Cimahi. Ya, ini kanit Resmob kita, Polres Cimahi. Akhirnya Polres Minahasa berkolaborasi dengan Resmob Polres Cimahi untuk melakukan penggerebekan tersangka di Villa Istana Bunga, Lembang, Jawa Barat. Penyergapan terhadap DPO. Oke guys, bergerak kita. Ya, semangat.
Tim gabungan ini kemudian bergerak ke TKP penangkapan. Lurus. Tas cakep, Pak. Hah? Ke dalam. Agak bohong. Jangan. Gelap kembali. Guys, udah dekat guys. Oke guys, ini adalah tempat persembunyian debut kita, saudara Hamzah Ali. 8 hari baru kita ketemukan dia. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Ada. Sudah keluar. Pemain Payudi. Ya. Oke guys. Tak menunggu waktu lama, tim gabungan langsung menyergap tersangka yang saat itu lagi tertidur. Assalamualaikum Pak Ardiansa. Bukan dulu Pak. Saya dari Istri saya pakai baju. Ya. Bentar. Silakan. Istri saya nggak pakai baju. Ya. Bentar. Ya. Kita ketemukan ini. Hamzah Ali diamankan tanpa perlawanan. Maaf Pak Ardiansa ya. Bukan? Ardiansa. Bukan? Kamu jangan bilang enggak. Kamu siapa namanya? Yudi. Ya udah. Anak katanya mah. Oke guys. Akhirnya kita ketemukan ini. Di tahu kita. Betul. Oke. Ini dia. Dia ini. Pak Ardiansa. Kamu Yudi lagi. Pakai bajumu cepat. Cepat, pakai baju. Ya. Cepat. Ini guys. Syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. Benar saja, ternyata tersangka yang sudah jadi DPO 4 minggu ini bersembunyi di villa bersama istrinya dengan mengganti nama menjadi Yudi. Ini dari mana ya Pak? Kami dari Polres Minahasa di pick up langsung oleh dari Cimahi. Ya. Pak Ardiansa sudah tahu mungkin. Meski sang istri sempat menolak suaminya dibawa kembali ke Sulawesi Utara, namun aparat tetap melaksanakan penangkapan. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Setelah berhasil menangkap tersangka, polisi kembali melakukan perjalanan menuju Sulawesi Utara. Sebelum digiring ke Polres Minahasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Hamzah Ali menyebut satu nama orang yang memerintahkan dirinya untuk memposting ujaran kebencian dan materi provokasi untuk mengacaukan situasi di Sulawesi Utara. Polisi langsung bergerak ke Kampung Jawa Kabupaten Minahasa untuk membekuk satu tersangka lagi yang bernama Hamzah Tayyib. Laki-laki berusia 54 tahun yang digadang-gadang adalah otak atau penyebar ujaran kebencian dan provokator penistaan suku di Minahasa. Polisi kemudian menangkap Hamzah Tayyib dan tak berkutik saat dijemput di rumahnya di Kampung Jawa oleh tim Resmob Polres Minahasa. Ada.
tersangka ujaran kebencian, di mana telah kita lakukan pencarian di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara, namun tersangka tidak dapat ditemukan. Kemudian saya memerintahkan Kanit Puser untuk memberikan APP terhadap anggota untuk segera melakukan pencarian. Kemudian didapat informasi tersangka sudah berada di luar wilayah hukum Polda Sulut dan termonitor di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Saat itu juga memerintahkan anggota untuk bergerak ke wilayah hukum Polda Jawa Barat. Syukur alhamdulillah tersangka sudah kita amankan dan saat ini sudah berada di Satreskrim Polres Minahasa untuk menjalani pemeriksaan. Kedua tersangka kini menjalani proses hukuman di Polres Minahasa, Sulawesi Utara dengan diancam pidana 6 tahun penjara. Setelah ini kita ke kasus yang ada di kota Jambi, bro. Tim Jatanras Polres Bungo meringkus seorang pelaku pencurian. Apa yang dia curi tetap di Jatanras. Wajahku ya, goyah wajahku.